Weton Kliwon, jangan simpan benda ini di rumah. Kliwon itu sensitif. Salah simpan satu benda saja, suasana rumah bisa berubah. Banyak orang mengira suasana rumah yang terasa berat, sering tegang, atau penghuninya mudah emosi itu karena hal gaib. Padahal, seringkali penyebabnya justru benda-benda yang diam, tak bersuara, tapi membawa jejak energi yang tidak selaras. Bagi yang lahir di weton Kliwon, ini bukan perkara sepele. Kliwon dikenal punya batin yang peka. Bukan hanya pada orang, tapi juga pada jejak rasa yang menempel pada benda. Apa yang bagi orang lain biasa saja, bagi Kliwon bisa menjadi pemicu kegelisahan tanpa sebab yang jelas. Dan anehnya, rumah bisa terasa tidak nyaman, bukan karena penghuninya, tapi karena apa yang disimpan di dalamnya. Ada beberapa benda yang secara turun-temurun dipercaya mengganggu keseimbangan batin Kliwon bila disimpan di rumah. Pertama, benda bekas orang yang meninggal secara tidak wajar. Ini bukan soal mistis. Ini soal jejak rasa. Setiap manusia meninggalkan bekas pada apa yang sering ia sentuh, pakai, dan miliki. Pakaian, jam tangan, kasur, kursi, bahkan benda kecil seperti dompet atau cincin, menyerap kebiasaan, emosi, dan keadaan batin pemiliknya selama bertahun-tahun. Ketika seseorang meninggal dalam keadaan tidak tenang, penuh takut, marah, putus asa, atau penderitaan, emosi terakhir itu seperti menempel diam pada benda-benda di sekitarnya. Bagi kebanyakan orang, itu tidak terasa apa-apa. Tapi bagi yang lahir Kliwon, yang batinnya peka dan mudah menangkap suasana, benda seperti ini bisa menjadi sumber kegelisahan tanpa sebab yang jelas. Tiba-tiba rumah terasa berat. Tidur jadi gelisah. Mimpi terasa aneh dan melelahkan. Hati mudah murung, padahal tidak ada masalah nyata. Yang mengganggu bukan bendanya, tapi jejak rasa yang masih tertinggal di dalamnya. Kliwon sering tidak sadar bahwa yang ia rasakan bukan berasal dari dirinya, melainkan dari benda yang setiap hari ada di dekatnya. Apalagi jika benda itu disimpan di kamar, dipakai, atau diletakkan di tempat yang sering dilihat. Seolah batin Kliwon terus-menerus membaca sesuatu yang tidak terlihat. Karena itulah, dalam petuah lama, Kliwon dianjurkan sangat selektif menerima atau menyimpan barang warisan dari orang yang wafat dalam keadaan tidak wajar. Bukan karena takut, tapi karena menjaga kejernihan batin di dalam rumahnya sendiri. Kedua, benda retak, pecah, atau rusak yang tetap disimpan. Ini terlihat sepele. Cuma gelas yang sumbing, piring yang retak, cermin yang pecah di sudutnya, jam mati yang tetap digantung, kursi goyah yang dibiarkan. Bagi banyak orang, itu hanya barang lama yang masih bisa dipakai. Tapi bagi yang lahir di Kliwon, benda seperti ini bukan sekadar barang. Ia terbaca sebagai simbol ketidakharmonisan yang dibiarkan hidup di dalam rumah. Kliwon punya batin yang peka terhadap tanda. Dan benda rusak adalah tanda yang setiap hari dilihat, tanpa disadari dibaca oleh rasa. Retakan itu seperti pesan diam. Ada yang tidak utuh, tapi dipaksa tetap ada. Lama-kelamaan,
Rumah terasa tidak nyaman. Penghuni mudah berselisih paham. Hal kecil gampang memicu emosi. Suasana hati naik turun tanpa sebab yang jelas. Bukan karena bendanya membawa apa-apa, tapi karena ketidakteraturan visual dan simbolik itu terus-menerus mengganggu keseimbangan batin Kliwon. Apalagi jika benda rusak itu ada di ruang yang sering dilewati, dapur, ruang tamu, kamar tidur. Tanpa sadar, batin Kliwon seperti terus diingatkan pada sesuatu yang tidak beres. Dalam petuah lama, Kliwon dianjurkan untuk tidak membiarkan barang rusak menetap lama di rumah. Jika bisa diperbaiki, perbaiki. Jika tidak, lepaskan. Karena bagi Kliwon, menjaga rumah bukan hanya soal kebersihan, tapi juga menjaga keutuhan makna dari apa yang terlihat setiap hari. Ketiga, koleksi benda tajam yang dipajang sembarangan. Golok tua digantung di dinding. Keris diletakkan terbuka di lemari kaca. Pisau lama dipajang sebagai hiasan. Tombak, pedang, atau senjata tradisional ditaruh di ruang tamu tanpa perawatan dan penataan yang tepat. Sekilas terlihat gagah, artistik, penuh nilai sejarah. Tapi bagi yang lahir di Kliwon, ini bukan sekadar pajangan. Benda tajam sejak dulu diciptakan untuk fungsi bertahan dan menyerang. Ia membawa makna dasar, waspada, konflik, perlindungan, kesiagaan. Simbol-simbol ini kuat, sangat kuat. Dan Kliwon adalah weton yang batinnya mudah menangkap simbol, meski mata hanya melihat bentuk. Ketika benda-benda tajam dipajang sembarangan, tanpa penataan, tanpa perawatan, tanpa niat yang jelas, rumah seperti dipenuhi isyarat diam tentang ketegangan. Lama-kelamaan, penghuninya bisa menjadi mudah tersinggung, cepat defensif saat bicara, sulit merasa benar-benar tenang. Seolah selalu ada rasa siap siaga di dalam diri. Bukan karena ada hal gaib, tapi karena batin Kliwon terus membaca pesan visual yang sama setiap hari, pertahanan dan potensi konflik. Lebih terasa lagi jika benda tajam itu berkarat, kotor, tidak terawat, diletakkan di tempat yang sering dilihat, menghadap ke arah ruang aktivitas keluarga. Dalam pitutur lama, benda tajam bukan dilarang dimiliki, tapi harus diperlakukan dengan hormat, disimpan dengan baik, dirawat kebersihannya, diletakkan di tempat tertutup, bukan sebagai pajangan yang terus dilihat. Karena bagi Kliwon, yang mengganggu bukan bentuk tajamnya, melainkan makna pertahanan yang terus-menerus terbaca oleh batin. Rumah seharusnya memberi rasa aman, bukan rasa siaga. Keempat, barang-barang lama yang menyimpan kenangan pahit. Surat dari hubungan yang kandas, pakaian yang dipakai di masa paling berat, foto bersama orang yang kini hanya menyisakan luka, hadiah yang dulu bermakna, tapi sekarang justru mengingatkan pada kekecewaan. Benda-benda ini sering tidak dibuang, disimpan di laci, di lemari, di sudut kamar. Alasannya sederhana, sayang, kenangan, atau nanti saja dibereskan.
Tapi bagi yang lahir di Kliwon, benda seperti ini bukan sekadar arsip masa lalu. Ia menjadi pemicu rasa yang terus hidup diam-diam. Kliwon punya batin yang mudah terhubung dengan jejak emosi. Dan kenangan pahit bukan hanya tinggal di ingatan. Ia seperti menempel pada benda yang menjadi saksi peristiwa itu. Setiap kali benda itu terlihat, meski hanya sekilas, batin Kliwon seperti membuka kembali halaman lama yang seharusnya sudah ditutup. Tanpa sadar, ini bisa memicu rasa murung yang datang tiba-tiba. Sulit benar-benar move on dari masa lalu. Pikiran sering kembali ke kejadian lama. Perasaan berat saat berada di kamar sendiri. Bukan karena Kliwon lemah. Justru karena ia punya kedalaman rasa yang kuat, sehingga simbol kecil pun bisa membangkitkan gelombang emosi besar. Yang membuat berat bukan kenangannya saja, tapi karena benda itu terus berada di ruang hidupnya hari ini. Seolah masa lalu tidak pernah benar-benar pergi. Dalam pitutur lama, Kliwon dianjurkan belajar melepaskan benda yang menyimpan luka, bukan karena melupakan, tapi karena memberi ruang bagi batin untuk benar-benar pulih. Karena rumah bagi Kliwon seharusnya menjadi tempat istirahat rasa, bukan museum kenangan yang terus menghidupkan kembali rasa sakit. Kelima, hewan yang dipelihara dengan niat emosi. Memelihara hewan itu indah, kalau dasarnya kasih sayang. Tapi berbeda ceritanya jika hewan dipelihara sebagai pelampiasan. Pelampiasan kesepian. Pelampiasan kemarahan. Pelampiasan kekecewaan pada orang lain. Secara luar, terlihat sama. Memberi makan, merawat, menaruh kandang di rumah. Tapi secara batin, niatnya berbeda. Dan Kliwon sangat peka pada perbedaan ini. Ketika hewan dipelihara bukan dengan rasa tenang, melainkan dengan emosi yang belum selesai, rumah perlahan menyerap suasana itu. Hewan adalah makhluk yang sangat sensitif terhadap emosi pemiliknya. Ia menangkap nada suara, cara menyentuh, cara memandang, dan energi itu berputar di dalam rumah setiap hari. Bagi yang lahir di Kliwon, ini bisa terasa sebagai rumah terasa lebih tegang dari biasanya. Hati mudah gelisah tanpa sebab. Suasana batin tidak pernah benar-benar ringan. Ada rasa sumpek meski rumah bersih. Bukan karena hewannya, tapi karena emosi yang melatar belakangi kehadirannya. Apalagi jika hewan sering dimarahi, diabaikan, atau dijadikan teman bicara saat hati sedang penuh amarah. Tanpa sadar, rumah menjadi ruang tempat emosi itu terus diputar ulang. Dalam pitutur lama, Kliwon dianjurkan memelihara hewan hanya jika hatinya sudah tenang. Karena bagi Kliwon, rumah bukan hanya tempat tinggal, tapi ruang yang sangat mudah menyerap dan memantulkan kembali keadaan batin pemiliknya. Inilah yang sering tidak disadari. Kliwon bukan lemah. Justru karena batinnya kuat dan peka, ia mudah terpengaruh oleh hal-hal yang bagi orang lain tidak terasa. Maka, menjaga rumah bagi Kliwon bukan hanya soal kebersihan, tapi juga soal apa yang layak disimpan, dan apa yang harus dilepaskan. Karena kadang, yang membuat rumah terasa berat bukan penghuninya, melainkan benda yang seharusnya sudah tidak ada di sana.